Di sudut barat daya Pulau Sumatera, di wilayah yang kini dikenal sebagai Bengkulu, pernah bertahta kerajaan-kerajaan yang kokoh, berpijak pada kekayaan budaya dan etnis setempat. Ada kerajaan Sungai Serut yang megah, kerajaan Selebar yang perkasa, kerajaan Pat Petula yang anggun, kerajaan Balai Buntar yang strategis, kerajaan Sungai Lemau yang subur, kerajaan Sekiris yang misterius, kerajaan Gedung Agung yang monumental, serta kerajaan Marauriang yang penuh pesona. Kerajaan-kerajaan ini, bagai permata yang berkilau di tepian Samudra Hindia, bersemayam sebagai fazal di bawah naungan Kesultanan Banten, menjalin harmoni kekuatan dan kedaulatan. Namun, di balik gemerlap sejarah ini, tersimpan sebuah legenda epik yang mengisahkan asal-usul nama Bengkulu. Kisah ini berpangkal dari pergolakan besar, sebuah pertarungan sengit antara kerajaan Sungai Serut dan kerajaan Aceh yang gagah berani. Pemicunya, sebuah penolakan lamaran yang memantik bara amarah, mengguncang kedamaian dua kerajaan. Peperangan pun meletus, dahsyat dan tanpa henti. Namun tak satu pun pihak mampu menaklukkan yang lain, meninggalkan kisah kepahlawanan yang terukir abadi. Dahulu kala, di tepian Sungai Serut yang mengalir jernih, berdirilah kerajaan Serut yang dipimpin oleh seorang penguasa bijaksana, Ratu Agung. Ratu ini, laksana bintang di langit malam, memimpin rakyatnya dengan penuh kasih dan keadilan. Ia dikaruniai 7 putra-putri yang menjadi kebanggaan kerajaan. Yang sulung, Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu, adalah sosok gagah berwibawa. While yang bungsu, Putri Gading Cempaka, memikat hati dengan kecantikan dan keanggunannya yang tiada tara. Ketika Ratu Agung berpulang ke Rahmatullah, Pangeran Anak Dalam Muara Bengkulu naik tahta, meneruskan warisan keadilan dan kemakmuran ayahandanya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Serut menjelma menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru berlabuh, membawa rempah, kain sutra, dan cerita-cerita dari negeri jauh. Rakyat hidup sejahtera, dan nama kerajaan Serut menggema sebagai simbol kemakmuran. Seiring waktu, Putri Gading Cempaka, adik bungsu sang raja, tumbuh menjadi gadis yang memesona. Kecantikannya bak bunga cempaka yang sedang mekar, memikat hati para pangeran dan saudagar kaya yang datang dari berbagai penjuru untuk meminangnya. Namun, kabar tentang pesona sang putri tak hanya bergema di daratan Bengkulu, melainkan sampai ke istana kerajaan Aceh yang jauh di utara. Seorang pangeran dari Aceh, yang terpikat oleh cerita tentang keanggunan Putri Gading Cempaka, mengirimkan rombongan utusan megah ke kerajaan Serut. Dengan penuh harap, mereka menyampaikan hasrat sang pangeran untuk mempersunting putri tersebut. Namun, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu, dengan bijaksana namun tegas, menolak lamaran itu demi menjaga kehormatan dan kebahagiaan adiknya. Penolakan ini, meski disampaikan dengan sopan, bagaikan petir di siang bolong bagi Pangeran Aceh. Amarahnya berkobar dan harga dirinya merasa terinjak. Dalam kemarahan yang membara, Pangeran Aceh memerintahkan kerajaan Aceh untuk mengirim armada perang yang mengerikan. Kapal-kapal besar berlayar menuju Bengkulu, membawa ribuan prajurit yang siap menaklukkan kerajaan Serut. Berita tentang ancaman ini sampai ke telinga Raja Anak Dalam Muara Bengkulu. Dengan kecerdasan dan ketenangan seorang pemimpin sejati, ia merancang siasat untuk menghadapi musuh yang terkenal tak terkalahkan itu. Raja memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon-pohon besar di hutan-hutan sekitar. Batang-batang kayu itu kemudian dihanyutkan ke Sungai Serut, menciptakan rintangan alami yang menghambat laju kapal-kapal perang Aceh. Sungai yang tadinya jernih kini dipenuhi kayu-kayu yang bergoyang di arus, bagaikan pasukan alam yang bersekutu dengan kerajaan Serut. Sementara itu, pasukan kerajaan bersiaga di tepian sungai, siap menyambut musuh dengan tombak dan pedang yang berkilau di bawah sinar matahari. Ketika armada Aceh tiba di muara Sungai Serut, mereka terperangah melihat ratusan batang kayu yang menghalangi perjalanan. Kapal-kapal mereka tersendat, dan para prajurit berteriak panik, "Empang kahulu, empang kahulu," yang berarti, "Hadang ke hulu," sambil berjuang mengarahkan kapal melewati rintangan. Dengan susah payah, mereka akhirnya mendarat di kaki bukit yang rimbun, hanya untuk disambut oleh pasukan kerajaan Serut yang telah menanti dengan gagah berani. Pertempuran pun pecah, sengit dan mendebarkan. Pedang beradu, tombak melesat, dan teriakan perang menggema di udara. Di bawah strategi cerdas Raja Anak Dalam Muara Bengkulu, pasukan Serut mampu mengimbangi kehebatan prajurit Aceh yang terkenal tangguh. Hari berganti hari,
Namun pertempuran tak kunjung menunjukkan pemenang. Darah tumpah di tepian sungai, dan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun semangat juang tak pernah padam. Melihat pertumpahan darah yang tak berkesudahan, hati Raja Anak Dalam Muara Bengkulu teriris. Ia tak sanggup menyaksikan rakyatnya dan musuhnya terus berkorban dalam pertempuran yang sia-sia. Dengan penuh keberanian dan kerendahan hati, ia memutuskan untuk mengakhiri konflik dengan cara yang tak biasa. Bersama keenam adiknya, kerabat kerajaan, dan para pengikut setia, ia memilih untuk mengasingkan diri ke Gunung Bungkuk, sebuah tempat suci yang diselimuti kabut dan kedamaian. Di puncak gunung itu, mereka menanti hingga badai perang mereda. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti keabadian, kedua pihak menyadari bahwa peperangan hanya membawa kehancuran. Mereka sepakat untuk berdamai, mengakhiri pertempuran tanpa pemenang. Sungai Serut kembali tenang, dan kapal-kapal perang Aceh berlayar pulang, meninggalkan cerita kepahlawanan di belakang. Meski damai telah tercapai, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu dan rombongannya memilih untuk tetap tinggal di Gunung Bungkuk, menjalani hidup sederhana di tengah alam yang asri. Namun, kisah heroik di Sungai Serut tak pernah pudar dari ingatan rakyat. Teriakan Empang Kahulu yang menggema di tengah pertempuran menjadi benih nama baru bagi wilayah itu. Dari Empang Kahulu menjadi Pangkahulu, lalu Bangkahulu, hingga akhirnya, seiring waktu yang mengalir bagai air sungai, nama itu bertransformasi menjadi Bengkulu, sebuah nama yang kini kita kenal, mengandung gema keberanian, kebijaksanaan, dan perdamaian. Demikianlah legenda asal-usul Bengkulu, sebuah kisah tentang cinta, keberanian, dan kebijaksanaan yang terus hidup dalam denyut nadi rakyatnya, bagai sungai yang tak pernah berhenti mengalir.